Halo, sahabat semua. Kali ini kami akan membawakan cerita inspiratif yang penuh emosi dan drama. Ceritanya tentang pria miskin yang dihina dan diceraikan istrinya. Tapi hidupnya berubah total setelah bertemu CEO cantik kaya raya. Sebelum kita mulai, kami ingin tahu nih, dari daerah mana saja kalian menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, klik like, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan viral lainnya. Siap untuk merasakan kisah haru, sedih, sekaligus membahagiakan ini? Yuk, langsung kita mulai. Di sebuah rumah sederhana yang terlihat kusam karena usia, hidup seorang pria bernama Arga. Hari-harinya dipenuhi dengan kerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arga adalah sosok pekerja keras dan penuh tanggung jawab, tetapi sayangnya, semua itu tak pernah dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, terutama istrinya, Dina. Dina, seorang wanita yang cantik dan ambisius, selalu menuntut lebih. Ia sering menatap Arga dengan pandangan sinis, mengeluh, dan menyindir setiap kali Arga mencoba membahagiakannya. "Kenapa kamu selalu seperti ini, Arga? Tidak pernah bisa memberikan yang terbaik," ujarnya dengan nada mengejek, saat Arga baru saja pulang dengan membawa belanjaan sederhana. Arga hanya tersenyum pahit, mencoba menahan perasaan sakit yang menggunung di dadanya. Ia tahu, tak ada yang salah dengan usahanya. Setiap sen yang ia kumpulkan adalah hasil jerih payah yang kadang membuat tubuhnya lelah hingga hampir roboh. Namun, kata-kata Dina seperti hujan asam yang terus mengikis hati dan semangatnya. Tetangga dan keluarga pun mulai ikut menilai. Arga sering merasa malu saat Dina menegurnya di depan orang lain. Bahkan ketika ia membelikan hadiah kecil untuk ulang tahun Dina, responsnya selalu dingin dan penuh celaan. "Hadiah murahan lagi, Arga? Aku rasa kamu memang tak pernah berubah," katanya sambil melemparkan hadiah itu ke sofa dengan kasar. Malam demi malam, Arga pulang ke rumah dengan hati berat. Ia duduk di ruang tamu yang sepi, menatap langit-langit sambil memikirkan hidupnya. Rasa frustrasi, sedih, dan kecewa bercampur aduk. Namun di balik itu semua, Arga tetap berusaha sabar. Ia percaya bahwa bekerja keras dan bertahan adalah jalan satu-satunya untuk menjaga kehormatannya. Tetapi tekanan dari Dina semakin hari semakin berat. Tak hanya ucapan, kini tindakan Dina pun mulai menunjukkan rasa tidak puasnya. Ia sering membandingkan Arga dengan pria lain yang lebih sukses, menurut pandangannya. Arga mendengar dengan hati remuk ketika Dina berkata, "Kalau saja kamu bisa lebih kaya atau sukses seperti mereka, hidup kita pasti berbeda." Hari-hari Arga penuh ketegangan. Setiap kali ia berusaha melakukan yang terbaik, Dina selalu menemukan cara untuk mengejeknya. Bahkan keluarga besar Dina pun mulai ikut mencemoohnya saat pertemuan keluarga, membuat Arga merasa semakin hina. Ia merasa seakan seluruh dunia menentangnya, menyorot kegagalannya, dan menolak melihat usahanya. Namun, di tengah hinaan dan perasaan terpuruk itu, ada secercah harapan yang mulai muncul di hati Arga. Ia sadar, meski dunia seolah menolak dan meremehkannya, dirinya tetap memiliki harga diri, kerja keras, dan keteguhan hati yang tak bisa dicuri siapapun. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya mungkin akan berubah suatu hari, meski ia belum tahu bagaimana. Dan Arga duduk di tepi sofa, memandang keluar jendela sambil menahan air mata. Suara hujan yang turun di luar rumah seakan menjadi pengiring kesedihannya, namun juga menjadi simbol bahwa badai pasti berlalu, dan kehidupan bisa berubah kapan saja. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Arga terasa semakin berat. Setelah hinaan yang terus-menerus dari Dina, kini tekanan itu merembet ke setiap sudut kehidupannya. Ia tak lagi merasa nyaman di rumah sendiri, tempat yang seharusnya menjadi tempat aman dan hangat. Setiap pagi, Arga bangun dengan perasaan cemas. Suara Dina yang mulai bersiap untuk pergi ke kantor selalu membuat dadanya sesak. "Arga, jangan sampai hari ini kamu membuat kesalahan lagi. Aku tidak mau malu karena suamiku yang tidak berguna," ujar Dina sambil menatap tajam, tanpa menyadari luka yang ia timbulkan di hati suaminya. Arga hanya mengangguk pelan. Ia mencoba tersenyum, tapi senyuman itu terasa pahit. Ia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras ia berusaha, kata-kata Dina selalu menusuk lebih dalam daripada apapun. Tetangga pun mulai memperhatikan ketegangan rumah tangga itu. Beberapa kali mereka menatap Arga dengan iba, sementara yang lain mengumpat dalam hati, menilai kelemahannya. Arga merasakan pandangan itu,
Namun ia tetap menunduk, menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu, membalas hinaan hanya akan menambah konflik, dan ia tidak ingin membuat situasi semakin buruk. Di kantor, pekerjaan Arga juga tidak mudah. Karena kondisi finansial yang terbatas, ia hanya mampu bekerja di posisi sederhana. Ia melihat rekan-rekannya yang lebih mampu membahagiakan keluarga dengan fasilitas lebih lengkap, sementara dirinya selalu merasa tertinggal. Bahkan saat ia berusaha membeli hadiah kecil untuk Dina atau membantu kebutuhan rumah tangga, semua usaha itu selalu dihancurkan dengan komentar sinis. Malam hari sering menjadi saat tersulit bagi Arga. Ketika ia pulang lelah, berharap bisa beristirahat dan menemukan ketenangan, ia justru disambut dengan pertengkaran baru. Dina kerap kali memulai konflik karena hal-hal kecil. Mulai dari masakan yang kurang lezat, rumah yang tidak rapi, hingga pakaian yang tidak sesuai selera. Semua hal seolah menjadi bahan hinaan yang tak ada habisnya. Suatu malam, setelah pertengkaran yang panjang, Arga duduk di ruang tamu sambil menatap langit-langit. Hatinya remuk, dan matanya mulai basah oleh air mata yang berusaha ditahan. Mengapa semua ini terjadi padaku? Kenapa hidupku harus begitu sulit? Gumamnya lirih. Ia merasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung, dan setiap langkah terasa semakin berat. Tetapi di tengah penderitaan itu, Arga mulai menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa meski ia tidak bisa mengubah perilaku orang lain, ia masih bisa mengubah cara ia melihat hidup. Arga mulai belajar untuk bersabar, menahan amarah, dan menjaga harga dirinya. Ia bertekad bahwa suatu hari, ia akan membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang yang lemah atau tidak berguna. Di sisi lain, Dina tetap menjalani kehidupannya dengan angkuh. Ia tidak menyadari bahwa setiap hinaan dan ejekan yang ia lontarkan justru membuat Arga semakin kuat di dalam diam. Ia yakin bahwa suaminya akan terus berada di bawahnya. Tetapi Arga perlahan mulai menanam benih perubahan di dalam dirinya sendiri. Episode ini menutup dengan Arga menatap keluar jendela rumah. Hujan turun perlahan, menetes di kaca jendela, seolah mencerminkan kesedihan dan penderitaannya. Namun di balik tetesan hujan itu, ada harapan samar yang mulai muncul. Meskipun hidupnya penuh hinaan dan penolakan, Arga percaya bahwa suatu hari badai ini akan berlalu, dan hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik, "Aku akan bangkit, suatu hari nanti, semuanya akan berubah." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Arga. Setelah bertahun-tahun menghadapi hinaan, ejekan, dan perlakuan dingin dari istrinya, Dina, segala sesuatu akhirnya mencapai puncaknya. Ketegangan yang menumpuk selama ini meledak menjadi konflik besar yang tak bisa lagi dipertahankan. Di ruang tamu yang penuh dengan aura dingin, Dina menatap Arga dengan mata tajam. Suaranya terdengar dingin dan penuh kemarahan. "Aku tidak tahan lagi hidup denganmu, Arga. Kau tidak pernah bisa memenuhi apa yang aku inginkan. Aku ingin cerai." Arga menunduk. Rasa sakit menembus hatinya lebih tajam daripada kata-kata yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia telah mempersiapkan diri untuk segala hinaan dan cemoohan. Tetapi mendengar kata, cerai, dari mulut wanita yang pernah ia cintai begitu dalam, rasanya seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Ia mencoba berbicara, suara parau dan penuh emosi. "Dina, tolong, jangan terburu-buru, aku bisa berubah." Namun, kata-katanya tidak mempan. Dina sudah membuat keputusan. Segala upaya Arga selama ini, jerih payah dan pengorbanannya, seolah tidak pernah ada. Malam itu terasa panjang bagi Arga. Ia duduk sendiri di ruang tamu, menatap langit-langit rumah yang tampak semakin suram. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Sedih, kecewa, marah, dan juga frustasi karena semua usaha dan kerja kerasnya dianggap tidak berarti. Keesokan harinya, Dina mulai mengurus proses perceraian. Ia tampak tenang, bahkan puas, sementara Arga merasa hancur. Surat-surat perceraian mulai ditandatangani, dan segala harta bersama dibicarakan dengan ketegangan yang membuat Arga semakin lemah. Ia sadar, kini hidupnya benar-benar berubah. Rumah yang dulu penuh cinta, kini terasa seperti penjara yang mengekangnya dalam rasa sakit. Tetangga dan orang-orang sekitar mulai berspekulasi tentang rumah tangga mereka. Beberapa menatap Arga dengan kasihan, sementara yang lain menilai dirinya gagal. Meskipun begitu, Arga tetap menahan diri. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya kepada dunia, meski hatinya berontak.
Hari-hari setelah perceraian, Arga merasa hidupnya seperti hampa. Ia tidak hanya kehilangan Dina, tetapi juga rasa aman, kebahagiaan, dan sebagian harga dirinya. Rutinitas sehari-hari menjadi beban berat. Pekerjaan sederhana yang dulu ia jalani dengan sabar kini terasa melelahkan. Hatinya sering dipenuhi pertanyaan-pertanyaan pahit. Apakah aku memang tidak cukup baik? Apakah hidupku hanya akan penuh hinaan dan penderitaan? Namun, di tengah kesedihan yang begitu mendalam, Arga mulai menenangkan dirinya. Ia menyadari bahwa menangis dan merasa putus asa tidak akan mengubah keadaan. Perceraian ini, meski menyakitkan, memberi satu pelajaran penting. Ia harus belajar bangkit, menguatkan diri, dan menemukan jalan baru. Dalam diam, Arga mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk memperbaiki hidupnya. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, mencari peluang pekerjaan yang lebih baik, dan belajar bagaimana menjaga harga dirinya tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Meskipun awalnya terasa sulit, ada secercah harapan yang mulai muncul. Malam harinya, Arga duduk di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang yang redup di langit. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Ia menarik napas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku mungkin kehilangan rumah tangga yang aku cintai, tapi aku tidak akan kehilangan diriku. Suatu hari nanti, hidupku akan berbeda. Aku akan bangkit. Episode ini menutup dengan Arga menatap langit malam. Air mata masih menetes di pipinya. Meski hatinya remuk, ada tekad yang mulai terbentuk di dalam dirinya. Bahwa perceraian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang akan mengubah hidupnya suatu saat nanti. Setelah perceraian yang menyakitkan, Arga benar-benar merasakan kehampaan yang luar biasa dalam hidupnya. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Dina kini terasa sepi, dingin, dan penuh kenangan pahit. Setiap sudut rumah seolah mengingatkannya pada hinaan dan ejekan yang ia terima selama bertahun-tahun. Arga mulai menjalani hari-hari dengan rasa putus asa. Pekerjaan yang ia jalani tetap sederhana, penghasilannya pas-pasan, dan tekanan dari lingkungan sekitar semakin terasa. Teman-teman yang dulu dekat mulai menjaga jarak, sebagian karena tidak ingin terlibat dengan rumah tangga yang penuh drama, sebagian karena tidak tahu bagaimana mendukungnya. Malam hari menjadi saat yang paling sulit. Arga sering duduk di ruang tamu, menatap lampu yang temaram, sambil memikirkan semua yang telah hilang dari hidupnya. Kenapa aku harus menghadapi semua ini? Apakah hidupku memang selalu penuh penderitaan? Gumamnya lirih, menahan perasaan hancur yang berkecamuk di hatinya. Kesendirian membuatnya merasa terasing dari dunia. Ia mulai menghindari pertemuan sosial, menolak ajakan teman untuk keluar, dan memilih tetap berada di rumah meski hati terasa kosong. Bahkan ketika tetangga mencoba menyapanya dengan ramah, ia hanya tersenyum pahit dan menunduk, takut menunjukkan kelemahannya. Namun, meski terpuruk, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari diri Arga, keteguhan hati. Ia sadar bahwa kesedihan dan kehampaan ini bukan akhir dari segalanya. Malah, di balik kesendirian ini, ada kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri lebih dalam, memahami kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Arga mulai membuat rutinitas baru. Pagi hari ia mulai dengan jalan kaki atau olahraga ringan, sekadar untuk menjaga tubuh tetap sehat. Ia menyiapkan makanan sederhana sendiri, belajar memasak, dan mencoba mengatur keuangan dengan lebih bijak. Setiap langkah kecil yang ia lakukan menjadi bukti bahwa dirinya masih bisa bertahan meski dunia seakan menentangnya. Di tengah kesendiriannya, Arga juga menemukan kekuatan melalui refleksi diri. Ia menulis catatan harian, menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan harapan yang ia miliki. Menulis memberinya ruang untuk merenung, sekaligus menjadi pengingat bahwa hidup ini masih bisa diperjuangkan, meski terasa berat. Tetapi kesepian tetap menghantui. Arga sering mengingat kembali saat-saat bersama Dina sebelum semuanya hancur. Ia mengenang tawa yang dulu mengisi rumah. Namun kini hanya tinggal kenangan pahit. Rasa rindu bercampur dengan penyesalan, membuat hatinya semakin remuk. Meski begitu, ia berusaha menahan diri agar tidak larut dalam kesedihan. Pada suatu malam, ketika hujan turun perlahan di luar, Arga duduk di teras rumah sambil menatap tetes hujan yang menetes di kaca jendela. Hatinya terasa berat, tetapi di balik itu, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Aku tidak boleh menyerah. Hidupku belum berakhir. Suatu hari, semuanya akan berbeda, bisiknya pada diri sendiri.
Episode ini menutup dengan Arga menarik napas panjang, menatap ke langit yang gelap, dan merasakan bahwa meski dunia terasa menekan dan kesepian menghimpit, ada secercah harapan yang mulai muncul. Kesendirian ini mungkin menyakitkan, tetapi juga memberinya waktu untuk memperkuat diri, menyiapkan langkah baru, dan membuka pintu untuk kesempatan yang belum ia ketahui. Arga mungkin terpuruk sekarang, tapi hatinya tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, dan babak baru yang lebih baik akan segera dimulai. Hari itu, Arga memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota, mencoba melepaskan diri dari kesedihan yang menekannya selama berhari-hari. Udara segar dan suara burung yang bersahutan sedikit menghiburnya, meski hatinya masih terasa berat. Ia tahu, kesendirian yang ia alami selama ini tidak akan hilang begitu saja, tetapi langkah kecil ini memberinya rasa lega sementara. Saat berjalan di dekat danau, matanya menangkap sosok seorang wanita yang sedang duduk di bangku sambil membaca dokumen. Penampilannya elegan, rapi, dan memancarkan aura percaya diri yang kuat. Rambutnya tersisir rapi. Pakaian mahalnya menandakan status sosialnya yang tinggi. Arga secara naluriah merasakan bahwa wanita ini bukan orang biasa. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah caranya menatap dokumen dengan fokus dan tegas. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Arga merasa kagum sekaligus penasaran. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu seseorang dengan aura yang begitu kuat, terutama di tengah kesendiriannya. Secara refleks, Arga berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia hanyalah seorang pria sederhana, miskin, dan tengah terpuruk. Sedangkan wanita ini tampak seperti sosok yang berada di level sosial jauh di atasnya. Namun, sesuatu dalam dirinya mendorong untuk tetap mendekat, tanpa rencana atau tujuan khusus selain rasa penasaran. Tanpa sengaja, langkahnya membuat selembar dokumen yang wanita itu pegang terjatuh. Arga segera menunduk dan mengambilnya. "Ini jatuh, Bu," katanya sambil menyerahkan dokumen itu. Wanita itu menatapnya, sedikit terkejut, kemudian tersenyum tipis. "Terima kasih, kau sangat sopan," ujarnya dengan nada lembut namun tegas. Ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat Arga merasa hangat, sebuah sensasi yang sudah lama hilang dari hidupnya. Percakapan sederhana itu berlanjut. Arga dan wanita itu mulai berbicara tentang hal-hal ringan, cuaca, taman, hingga kegiatan sehari-hari. Arga merasa aneh, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa berbicara dengan seseorang tanpa merasa diremehkan atau dihina. Wanita itu mendengarkan dengan serius setiap kata yang ia ucapkan, memberikan perhatian yang tulus, berbeda dari perlakuan dingin yang ia terima dari Dina selama bertahun-tahun. Arga baru menyadari bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam cara wanita ini menatap dan berbicara dengannya yang membuat hatinya sedikit terangkat. Meski ia sadar posisi sosial mereka berbeda jauh, ia merasakan adanya rasa hormat yang tulus, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebelum berpisah, wanita itu tersenyum lagi dan berkata, "Senang bertemu denganmu. Semoga kita bisa bertemu lagi." Arga hanya bisa mengangguk. Hatinya berdebar dan penuh rasa ingin tahu. Ia merasa bahwa pertemuan singkat ini telah menyalakan secercah harapan baru dalam hidupnya, meski ia belum tahu bagaimana semuanya akan berkembang. Setelah pertemuan itu, Arga pulang dengan perasaan campur aduk. Ia masih terpuruk, tetapi ada satu hal yang berubah. Ia mulai menyadari bahwa dunia tidak selalu keras dan penuh hinaan. Masih ada orang-orang yang bisa menghargai dan melihat nilai dalam diri seseorang, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Di malam hari, Arga duduk di tepi jendela rumahnya, menatap bintang-bintang. Pikirannya melayang pada pertemuan tak terduga itu. Hatinya mulai berbisik, mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin hidupku memang akan berubah. Episode ini menutup dengan Arga menatap langit malam, tersenyum tipis, dan merasakan harapan yang sebelumnya hilang mulai kembali. Pertemuan tak terduga ini menjadi titik balik kecil yang menanam benih perubahan, membuka peluang baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga itu, Arga masih sering memikirkan wanita misterius yang ditemuinya di taman. Namanya pun belum ia tahu. Namun, perasaan kagum dan hangat yang muncul di hatinya membuatnya merasa ada secercah harapan yang mulai menembus kegelapan hidupnya. Tak disangka, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu pagi, saat Arga sedang mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan, seorang asisten wanita mendatanginya dengan sikap sopan namun tegas. "Apakah Anda Arga?"
CEO kami ingin bertemu dengan Anda, katanya sambil menyerahkan kartu nama dengan logo perusahaan besar. Arga terkejut. Jantungnya berdebar. Ia hampir tidak percaya. Ia mendengar cerita tentang CEO yang memimpin perusahaan itu. Wanita sukses, elegan, dan dikenal cerdas serta tegas. Dan kini, wanita itu ingin bertemu dengannya? Rasa penasaran, gugup, dan sedikit takut bercampur menjadi satu. Namun, ia tahu ini mungkin adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Sesampainya di gedung perusahaan megah itu, Arga merasa seakan memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari hidup sederhananya. Lorong-lorong berkilau, karyawan sibuk berlalu lalang, dan aura profesionalisme memenuhi setiap sudut. Arga menelan ludah, menahan rasa cemas yang mulai menghampirinya. Tidak lama kemudian, wanita yang ditemuinya di taman muncul. Ia tersenyum hangat, tapi tetap menampilkan wibawa seorang CEO yang tegas. "Selamat pagi, Arga. Terima kasih sudah datang," ujarnya dengan suara lembut namun jelas terdengar otoritatif. Arga membalas dengan sedikit gemetar. "Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas kesempatan ini," katanya. Ia merasa tubuhnya kaku, tetapi ada rasa percaya diri yang perlahan muncul. CEO itu memulai percakapan dengan menanyakan latar belakang, pengalaman kerja, dan kemampuan Arga. Alih-alih merasa diremehkan, kali ini Arga merasakan sebaliknya. Wanita ini benar-benar mendengarkan, memberi perhatian pada setiap kata yang ia ucapkan, dan menilai berdasarkan kemampuan serta kejujurannya. "Arga, saya melihat sesuatu dalam diri Anda, kejujuran, ketekunan, dan kerja keras yang jarang dimiliki orang lain. Saya ingin menawarkan posisi di perusahaan kami, posisi yang mungkin bisa mengubah hidup Anda," kata CEO itu sambil menatapnya dengan penuh keyakinan. Arga hampir tidak percaya. Suara hatinya bergemuruh antara kegembiraan dan ketakutan. Ia sudah lama terbiasa dihina, diremehkan, bahkan diceraikan karena dianggap tidak mampu. Sekarang, seorang CEO sukses menawarkan kesempatan yang bisa mengubah arah hidupnya. Tanpa ragu, Arga menerima tawaran itu. Ia tahu ini adalah langkah besar, sekaligus ujian untuk membuktikan dirinya. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa kesempatan ini tidak akan disia-siakan. Hari-hari berikutnya, Arga mulai bekerja di perusahaan tersebut. Lingkungan yang profesional dan dukungan dari CEO membuatnya merasa dihargai. Ia belajar banyak hal baru, dari strategi bisnis hingga manajemen, dan semakin yakin bahwa dunia memang tidak selalu menentangnya. Pertemuan pertamanya dengan CEO itu menjadi titik awal dari perubahan besar. Ia mulai merasakan kepercayaan diri yang sebelumnya hilang. Setiap tugas yang ia selesaikan membuatnya lebih dihormati, dan setiap pujian dari CEO menjadi dorongan untuk terus bekerja keras. Episode ini menutup dengan Arga duduk di ruang kerja barunya, menatap keluar jendela gedung tinggi. Kota di bawahnya tampak berbeda dari perspektif sebelumnya. Lebih luas, lebih penuh peluang. Dalam hatinya, Arga tersenyum tipis. Ia tahu, kesempatan baru ini adalah awal dari perjalanan yang bisa mengubah hidupnya secara total. Jauh dari hinaan dan kesedihan yang selama ini menghantui. Bulan-bulan berikutnya menjadi babak baru dalam kehidupan Arga. Dari seorang pria miskin yang selalu diremehkan dan diceraikan, kini ia mulai menemukan ritme baru yang membuat hidupnya berubah drastis. Kesempatan yang diberikan CEO cantik dan kaya itu bukan hanya menjadi jalan untuk penghasilan, tetapi juga untuk membangun kembali harga dirinya. Arga bekerja keras. Setiap pagi, ia datang lebih awal, menyiapkan diri dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia belajar cepat, memahami alur perusahaan, dan mulai memberi kontribusi nyata. Kejujurannya, ketekunan, dan kerja keras membuat CEO semakin yakin bahwa keputusan untuk memberinya kesempatan adalah tepat. Transformasi fisik dan mental Arga juga mulai terlihat. Rambut yang selalu kusut kini rapi. Pakaian sederhana diganti dengan busana profesional yang menunjukkan keseriusannya. Senyum pahit yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini mulai diganti dengan senyum percaya diri. Arga bukan hanya terlihat berbeda di mata orang lain, tetapi ia juga mulai merasakan perubahan di dalam dirinya sendiri. Selain karir, kehidupan sosial Arga juga mulai membaik. Rekan kerja yang awalnya meragukan kemampuannya kini mulai menghormatinya. Ia belajar berkomunikasi dengan lebih baik, menempatkan diri pada posisi yang tepat, dan mengatasi rasa minder yang selama ini menghantuinya.
Setiap pujian dari CEO atau rekan kerja menjadi motivasi tambahan untuk terus maju. Tetapi perubahan terbesar terjadi di hati Arga. Ia mulai menata pikirannya, melepaskan semua rasa sakit dari masa lalu, dan menyadari bahwa hinaan atau penolakan dari orang lain tidak lagi menentukan nilai dirinya. Setiap langkah kecil yang ia ambil menjadi bukti bahwa ia bisa bangkit, dan dunia bisa melihatnya sebagai sosok yang berbeda dari yang dulu. Di sisi lain, CEO yang membimbingnya juga mulai menunjukkan sisi lembut yang membuat Arga semakin nyaman. Ia bukan hanya bos yang profesional, tetapi juga sosok mentor yang mampu menumbuhkan potensi Arga. Arga mulai merasa dihargai, bukan karena status atau kekayaannya, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Hal ini membuatnya semakin percaya diri dan termotivasi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Hari demi hari, Arga mulai merasakan perubahan signifikan. Ia bisa berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya tanpa rasa takut, mengambil keputusan dengan mantap, dan bahkan mulai merencanakan masa depan yang sebelumnya terasa mustahil. Hatinya yang dulu penuh keraguan kini digantikan oleh rasa optimis dan tekad untuk sukses. Perubahan hidup Arga juga mulai terlihat oleh orang-orang di luar kantor. Mantan teman dan tetangga yang dulu meremehkannya mulai melihat transformasi ini. Mereka terkejut melihat bagaimana Arga, yang dulunya terpuruk, kini berdiri dengan percaya diri dan dihormati oleh banyak orang. Namun, Arga tidak lagi terlalu memikirkan penilaian mereka. Fokusnya kini hanya pada kemajuan dirinya sendiri. Episode ini menutup dengan Arga berdiri di balkon gedung tinggi, menatap kota yang membentang luas di bawahnya. Angin malam menyentuh wajahnya, seolah membawa pesan bahwa hidup bisa berubah jika seseorang mau berusaha dan tetap teguh. Senyum tipis menghiasi wajahnya, bukan lagi senyum pahit, tetapi senyum kemenangan, kemenangan atas diri sendiri, atas masa lalu yang penuh hinaan, dan atas kesepian yang dulu menekannya. Arga menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya tentang kekayaan atau status sosial, tetapi tentang bagaimana ia menemukan kembali harga diri, kepercayaan diri, dan semangat hidupnya. Dan ini baru permulaan. Perjalanan hidupnya masih panjang, dengan kemungkinan yang tak terbatas menunggu di depan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Arga dan CEO cantik tersebut mulai tumbuh lebih dekat. Awalnya, kedekatan itu hanya sebatas profesional, mentor dan murid, bos dan karyawan. Tetapi perlahan, garis antara pekerjaan dan perasaan pribadi mulai memudar. Arga merasakan sesuatu yang baru, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dihargai dan dicintai bukan karena status atau kekayaan, tetapi karena siapa dirinya. Setiap pagi, CEO selalu menyapanya dengan hangat. Setiap tugas yang ia selesaikan selalu mendapat perhatian yang tulus, bukan sekadar formalitas. Arga merasa nyaman berada di dekat wanita itu, bahkan ketika ia masih tidak bisa sepenuhnya memahami perasaannya sendiri. Ada rasa kagum, rasa hormat, dan perlahan benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Di sisi lain, CEO juga mulai menunjukkan perhatian yang lebih dari sekadar profesional. Ia sering mengajak Arga berbicara santai di luar urusan pekerjaan, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberi nasihat hidup. Hal-hal kecil itu membuat Arga merasa dihargai dan diterima sepenuhnya. Ia tersadar bahwa selama ini ia jarang merasakan perhatian tulus dari orang lain, apalagi setelah dihina dan diceraikan istrinya. Suatu sore, ketika mereka bekerja lembur bersama di kantor, suasana menjadi berbeda. Lampu gedung yang redup, keheningan malam, dan fokus pada pekerjaan menciptakan momen intim yang sulit diabaikan. CEO menatap Arga sambil tersenyum tipis. "Kau bekerja sangat baik, Arga. Aku bangga padamu." Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam daripada yang ia duga. Arga tersenyum. Matanya menatap mata CEO yang lembut namun penuh wibawa. Ia merasa detak jantungnya berubah. Perasaan yang membingungkan tetapi menyenangkan. Tidak ada hinaan, tidak ada ejekan, hanya pengakuan dan rasa hormat yang tulus. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terasa. Mereka mulai berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan ketakutan masing-masing. Arga menceritakan pahitnya hidupnya setelah diceraikan, tentang hinaan yang ia terima, dan kesedihan yang menghantui. CEO mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi, bahkan memberi semangat untuk bangkit. Arga merasa ada energi baru yang muncul dari kedekatan ini. Ia tidak lagi merasa rendah diri, dan mulai melihat hidupnya dengan perspektif berbeda. Perasaan yang dulu penuh sakit kini digantikan dengan rasa percaya diri dan ketenangan. CEO bukan hanya menjadi mentor,
tetapi juga sosok yang memberinya kekuatan emosional yang selama ini hilang. Namun, Arga juga menyadari bahwa perasaan ini bisa menjadi rumit. Ia tidak ingin tergesa-gesa atau membuat kesalahan, karena kedekatan ini bukan hanya soal perasaan, tetapi juga kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Ia ingin memastikan bahwa langkahnya hati-hati, dan hubungan ini tetap sehat serta saling menghargai. Di malam yang tenang, setelah hari yang panjang, Arga duduk di balkon kantor sambil menatap kota yang gemerlap di bawah. Hatinya bergejolak antara kekaguman, rasa hormat, dan perasaan baru yang sulit dijelaskan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa hidupnya kini tidak lagi sepi dan penuh hinaan seperti dulu. Ada seseorang yang melihat nilainya, menghargainya, dan perlahan membuat hatinya kembali hidup. Episode ini menutup dengan Arga menatap langit malam, perasaan hangat mengalir di hatinya. Kedekatan ini mengguncang hatinya, mengubah pandangannya tentang cinta dan kehidupan. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru awal, tetapi sudah membawa kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Kehidupan Arga yang mulai berubah dan membaik ternyata tidak luput dari bayangan masa lalu. Setelah bulan-bulan kesulitan dan penderitaan, serta bangkitnya dirinya bersama CEO cantik dan kaya, kenyataan dari masa lalunya mulai mengetuk pintu. Mantan istrinya, Dina, muncul kembali, tiba-tiba dan mengejutkan. Dina terlihat berbeda. Rambutnya tertata rapi, pakaian mahal, dan senyumnya penuh pesona. Namun, di balik penampilan itu, ada rasa penyesalan yang jelas terlihat di matanya. Ia mendengar kabar tentang Arga yang kini sukses dan bekerja di perusahaan besar, dihormati oleh banyak orang. Dalam hatinya, campuran rasa iri, penasaran, dan sesal muncul begitu saja. Suatu hari, saat Arga sedang keluar dari kantor, Dina muncul di depannya. Arga kaget, jantungnya berdebar seketika. Arga, aku dengar kau sekarang berhasil. Aku ingin bicara, ucap Dina dengan suara yang terdengar lembut namun penuh kepanikan. Arga menatapnya dengan tatapan datar. Tidak ada kemarahan yang meledak, hanya rasa dingin yang membekas dari luka lama. Ia mengingat semua hinaan, ejekan, dan perlakuan dingin yang ia terima selama bertahun-tahun. Meski hatinya masih sakit, ia tahu bahwa saat ini ia tidak lagi tergantung pada penilaian Dina. Selamat, Arga, kata Arga akhirnya, suaranya tenang. Aku dengar kau sekarang sukses. Semoga kau bahagia. Dina tersenyum, sedikit canggung. Aku salah padamu dulu, Arga. Aku menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kata-kata itu membuat Arga terdiam sejenak. Ia merasakan guncangan emosional, antara perasaan lama yang terluka dan kebanggaan atas perubahan hidupnya. Namun, Arga menyadari satu hal penting, dirinya telah berubah. Ia tidak lagi menjadi pria yang mudah dihina atau diceraikan. Kesuksesan dan harga diri yang baru ia raih membuatnya mampu menilai situasi dengan kepala dingin. Ia tahu bahwa Dina datang bukan karena tulus ingin memperbaiki hubungan, tetapi karena penasaran dengan kesuksesan yang kini ia miliki. Dina, aku menghargai penyesalanmu, kata Arga perlahan. Tapi hidupku sekarang berbeda. Aku tidak lagi tergantung pada siapapun untuk merasa bahagia atau dihargai. Aku telah menemukan jalanku sendiri. Dina tampak terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa Arga kini bukanlah pria yang sama yang dulu ia hina dan abaikan. Ada cahaya percaya diri yang terpancar dari setiap gerak-geriknya, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan penyesalan atau kekayaan. Arga kemudian menatap jauh ke depan, pikirannya kembali pada CEO yang telah memberinya kesempatan dan percaya padanya. Ia merasa hangat, dihargai, dan dicintai dengan cara yang tulus, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dengan Dina. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa hidupnya kini berada di jalur yang benar. Episode ini menutup dengan Arga melangkah pergi, meninggalkan Dina yang masih terpaku. Hatinya tenang, tidak ada dendam. Hanya keteguhan hati dan kepastian bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Masa lalu mungkin kembali untuk mengetuk pintu, tetapi ia kini memiliki kekuatan untuk menentukan siapa yang layak berada dalam hidupnya. Arga menyadari satu hal penting, kesuksesan sejati bukan hanya tentang materi atau status, tetapi tentang menemukan harga diri, cinta yang tulus, dan kesempatan kedua yang memang pantas diterimanya. Masa lalunya bukanlah beban lagi, melainkan pelajaran yang membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat. Dengan keyakinan itu,
Arga melangkah ke malam yang gemerlap, siap untuk babak baru kehidupan yang penuh harapan, cinta, dan kesempatan yang selama ini ia dambakan. Malam itu terasa berbeda bagi Arga. Setelah perjalanan panjang penuh hinaan, penderitaan, perceraian, dan kebangkitan, kini ia berdiri di titik di mana hidupnya hampir sepenuhnya berubah. Perasaannya campur aduk, antara lega, bahagia, dan sedikit gugup, karena malam ini menjadi saat yang menentukan hubungan dan hidupnya. CEO cantik yang telah memberinya kesempatan pertama dan menanamkan kepercayaan pada dirinya mengundangnya untuk makan malam di restoran mewah. Bagi Arga, ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi momen yang bisa menandai babak baru dalam kehidupan mereka. Bukan hanya karir, tapi juga soal hati. Ketika Arga tiba, CEO itu menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat malam, Arga. Aku senang kau datang," ucapnya lembut, menatap mata Arga penuh arti. Suasana romantis dan tenang membuat Arga merasa nyaman, sekaligus gugup karena ini pertama kalinya mereka bertemu di luar konteks profesional. Mereka berbicara banyak hal, tentang masa lalu, perjalanan hidup, tantangan yang telah dilalui, dan harapan masa depan. CEO itu menceritakan betapa ia melihat potensi luar biasa dalam diri Arga, bahkan ketika dunia seakan menolaknya. Kata-kata itu menembus hati Arga lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar. Ia tersenyum, merasa diterima dan dihargai sepenuhnya, bukan karena siapa ia, tetapi karena usahanya dan siapa dirinya sebenarnya. Lalu, momen itu tiba. CEO itu menatap Arga dengan serius, menahan napas sejenak. "Arga, aku tahu perjalananmu tidak mudah. Aku tahu dunia sering menolakmu, tapi aku ingin kau tahu, aku menghargaimu, dan aku, mungkin lebih dari itu." Hati Arga berdebar kencang. Ia merasa dunia seakan berhenti sejenak. Hanya ada dia dan wanita yang telah mengubah hidupnya. Semua rasa sakit, hinaan, dan kesedihan yang pernah menghantuinya kini terasa jauh. Malam itu bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang pengakuan, rasa percaya, dan cinta tulus yang tumbuh di antara mereka. Arga mengangkat wajahnya, menatap mata CEO itu. Aku tidak tahu harus berkata apa, selain terima kasih. Terima kasih telah percaya padaku saat semua orang meremehkanku. Dan, aku juga merasakan hal yang sama, ucapnya dengan suara pelan namun penuh makna. Keduanya tersenyum, dan seolah malam itu menjadi saksi perjalanan panjang Arga, dari pria miskin yang dihina dan diceraikan, menjadi sosok yang dihormati, dicintai, dan menemukan kebahagiaan sejati. Setiap kata, setiap pandangan, menguatkan bahwa hidup bisa berubah ketika seseorang berani bangkit dan tetap teguh pada diri sendiri. Di luar restoran, lampu kota berkilau, menciptakan suasana hangat dan magis. Arga dan CEO berjalan berdampingan, berbicara santai, tertawa, dan merasakan kedekatan yang tulus. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah mengajarkan banyak hal, harga diri, kesabaran, kerja keras, dan arti cinta sejati. Episode ini menutup dengan Arga menatap langit malam. Hatinya penuh rasa syukur. Semua hinaan, ejekan, dan kesedihan masa lalu kini hanya menjadi pelajaran berharga. Arga tersenyum tipis, menatap CEO di sisinya, dan merasakan kebahagiaan yang sebelumnya terasa mustahil. Kini, ia bukan lagi pria miskin yang diremehkan, tetapi sosok yang bangkit, menemukan cinta sejati, dan membuktikan bahwa hidup bisa berubah total ketika seseorang mau berusaha, bersabar, dan percaya pada kesempatan yang diberikan. Malam ini menjadi malam kebenaran. Malam yang menandai akhir penderitaan dan awal dari kehidupan baru yang penuh cinta, kesuksesan, dan harapan.